sebelum ada agama ini ya, Nusantara, karena Nusantara itu ada tuan rumah seluruh agama. Bahwa Indonesia anak bangsa kaum hati ini, karena tidak heran dengan yang begitu, patung-patung itu aja sapa barang wis kedaluwarsa. Merekna ora genah sing disembah. Dalam sebuah satu zaman saja, jangankan sehari semalam, belum tentu satu ibadatnya manusia yang diterima. Tapi ulo salam yo. Mbah, masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa paham religius atau spiritual asli Nusantara ada yang mengatakan paham kejawen, ada juga Sunda Wiwitan atau ajaran Karuhun dan lain sebagainya adalah paham animisme dan dinamisme, dan bahkan dikategorikan orang-orang yang syirik. Lah, menurut panjenengan kinten-kinten kepripun? Oh, wilahen jati nubuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia, menggaris bawahi atau menggaris mengandapi, mengambil besar kesimpulan, sebutan itu kan namanya sebutannya, animisme itu sebutan yang mengatakan itu kan manusia. Animisme, dinamisme, ada lagi monoteisme, apa kalau nggak keliru ada lagi politeisme, Tuhan banyak, Tuhan tunggal, Lagi ateis juga. ateis juga. Itu kan ini kesimpulan pandangan orang yang mengatakan ini kan para ahli ilmu barat kalau nggak keliru yang menyimpulkan demikian. Tapi sesungguhnya tali simpul iman itu nggak bisa diukur dengan kata-kata yang demikian. Lah, kalau bangsa kita, pertanyaannya tadi adalah bangsa Nusantara disebut animisme, dinamisme. Bagi yang menyebut, yang tahu kan kita. Makanya kalau kita boleh ngomong lebih jauh, sebenarnya tidak tepatlah iman itu berkelompok, itu tidak tepat. Artinya, masing-masing kadar iman manusia itu sesungguhnya ada tingkat perbandingannya, ada superlatif degree-nya, ada tingkatannya. Artinya setiap manusia kadar imannya nggak sama. Jangan keliru, yang menyatakan bahwasanya satu ibaratnya percaya dengan ajaran Yesus umpamanya atau ajaran Muhammad, di situ kadarnya tidak mungkin akan sama. Nah, kembali lagi kepada animisme. Animisme yang disangkakan oleh banyak orang kalau nggak keliru adalah menyembah roh leluhur. Sebenarnya tidak, tapi di Jawa ini sungguhnya ada 3 unsur: menyembah, nyembah, bakti, sungkem. Lah, kalau sungkem ini anak kepada orang tua ini sungkem. Nah, kalau bakti setelah sungkem jodohnya ini bakti. Jadi manusia itu harus berbakti kepada leluhur. Bukan berarti menyembah leluhur, menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa atau sing gawe urip, yang murba dumadine urip. Ini semua orang Jawa itu tahu, jangan salah. Kalau nggak tahu, tidak ada istilah batu dikepluk kok gawe rumah, malah buat mainan, buat bikin candi, ya kan? Karena kita itu sebetulnya disumbari bahwasanya ini loh, agama paling bagus adalah sebelum ada agama ini ya, di Nusantara, karena Nusantara itu ada tuan rumah seluruh agama. Sekali lagi saya tandaskan, sesungguhnya Nusantara itu, kaum hati itu adalah tuan rumah seluruh agama. Tapi setelah diadopsi menjadi anak angkat, ini terus timbul aturan yang mengatakan bahwasanya orang tua itu kafir, tidak beriman, yang paling bagus adalah Buddha. Lah, karena orang tua, ada istilah Jawa juga itu, empuk mau kalah nang besi, menyatakan bahwasanya ini loh bikin patung untuk itu Buddha. Wah, Indonesia anak bangsa kaum hati ini karena tidak heran dengan yang begitu, patung-patung itu weke sapa barang wis kedaluwarsa, itu loh, merekna ora genah sing disembah.
diwujudkanlah Borobudur. Nah, setelah diwujudkan Borobudur, sekarang diakui bahwa Borobudur itu mungkin milik Buddha. Itu bukan main-main itu. Sekarang kita disumbari mengenai patung, kita bikin patung yang sebanyak itu. Di sana aslinya Buddha mana? Thailand apa mana itu? Nggak ada yang demikian. Terus lagi Prambanan dibikin lah. Nggak ada yang seperti itu. Kita itu mampu. Jangan menghina dengan orang tua gitu loh istilahnya. Nah ini yang perlu dipahami. Kalau istilah animisme, dinamisme ini kan sebutan. Tak kenal tak sayang. Jadi yang namanya kita kalau mereka itu nirwana, kita sudah ada kasampurnaning tumati. Manusia itu nggak akan bisa mengerti nantinya apabila tidak mengerti sekarang. Artinya paran itu apa ya? Maksud dan tujuan hidup ini apa? Nah, kalau sudah tidak mengerti sekarang, tidak mengerti tapi tidak melaksanakan saja, tidak bisa akan mengerti kelak. Intinya kan hidup itu memetik buah perbuatan, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya nanti kita bisa kembali kepadanya. Satu-satunya jalan, kita sudah tahu, satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk kembali kepadanya, ya ketika kita hidup di dunia ini dan selesai pada tugas-tugasnya. Itu setiap manusia. Itulah jalan yang lurus kalau disebutkan. Artinya begini jalan yang lurus. Ketika pamannya saya terlahir dari ibu saya, Bu Marnia, ya jangan menghayal dong saya terlahir dari Ibu Tin Soeharto umpamanya yang itu ya. Kita harus takdimi. Kodrat kita terlahir ini, pengabdian kita atau dharma kita itu di mana, atau ibadat kita itu di mana, dan harus bagaimana. Itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sebutan animisme, dinamisme ini adalah, kalau boleh saya ngomong kasar, justru fitnah kepada bangsa kita, kepada bangsa Nusantara ini. Fitnah yang tidak ditimbulkan karena dia itu untuk meracik, mengetahui lebih jauh apa sesungguhnya Jawa. Tidak menang manusia memberikan pendidikan kepada manusia, makanya itu ma'rifatullah. Ya, makrifat itu nggak bisa diajarkan oleh manusia. Kalau kamu ingin mencari sendiri. Contoh ibaratnya, kalau manusia bertanya kepada orang-orang kaum hati dulu lah, bangsa Nusantara dulu, itu harus ada kata lontar, tidak bisa ditelan mentah. Contoh, sekar pisang itu jantung. Jantung tahu kan? Itu jantungnya hidup. Sekar pisang, sekar sesajining karyo. Artinya, tatkala jantung kita masih ada, dan jantung kita itu masih beribadah, itu loh. Ini yang paham. Nah, ketika lagi kita carilah susu yang angin. Nah, susu yang angin apa? Kalau sekarang orang awam ya jawabnya kompresor mungkin. Tapi ketika dulu, kamu mau mencari hidup, jatinya hidup, ya tahulah kamu susunya angin, induknya angin, itu loh. Induknya angin, tepaknya kuntur melayang. Ini nggak bisa langsung dijawab gini mentah. Jadi manusia itu akan selamanya bodoh, tidak tahu filsafat hidup, tidak tahu itu, taunya ya apa yang tertulis saja. Nah kalau ngajinya orang kita, kalau buat itu tidak kepada kita, karena kitab itu adalah, ya maaf kalau boleh saya ngomong, itu adalah buatan manusia. Buatan manusia di situ tentunya ada yang suci, ada yang rekayasa. Ini nggak bisa dibohongin kalau boleh saya ngomong. Kita pun punya yang nggak bisa dikembali, contohnya gamelan. Nggak bisa itu diduplikat, itu dikawal sampai hari kiamat, itu ibaratnya dikawal. Nggak bisa itu alat-alat organ itu meniru gamelan, nggak bisa. Tapi kalau gamelan mengikuti organ tidak mungkin mau, tapi organ yang mengikuti gamelan. Ini contohnya begitu loh. Contohnya seperti itu. Coba manusia adalah sangat kurang hayat lah. Sesungguhnya siapa yang pertama berkata-kata di muka bumi ini? Sesungguhnya siapa yang menciptakan huruf-huruf? Oh ya, ada huruf Jawa, ada huruf Arab, Hijaiyah, ada huruf Cina. Dan mengapa huruf Cina itu musak ke bawah? Huruf Arab itu dari kanan ke kiri apa ya? Huruf Jawa itu gemantung. Lah ini sudah, filsafatnya sudah luar biasa. Kalau kita itu huruf Jawa ada 20, sifatnya Allah ada 20. Kita tuh gemantung. Makanya kalau boleh saya ngomong, sesungguhnya bahwasanya manusia itu dikendalikan oleh 3 unsur. 3 unsur itu, yang satu dikendalikan oleh pikiran, yang satu dikendalikan oleh karma, yang satu dikendalikan oleh rasa. Nah,
Kita harus yakin akan pandangan itu terbukti dari ciri-cirinya. Kalau saya meyakini, terserah yang lain, bahwasanya kalau huruf Cina itu ngunjek itu mensimbolkan sifat dan tingkah atau peradaban Cina, yang bahwasanya dikatakan Cina itu perinciannya di anak-anak. Ini maka tulisannya nginjek, dan itu pun bisa untuk raja. Mengapa huruf yang bisa untuk raja itu hanya 3? Jawa, Arab, Cina. Ini loh yang bahasan secara filsafat yang belum digali lah. Siapa yang pertama merakit bahasa Arab, tulisan Arab ini, huruf Arab ini? Siapa yang pertama membuat huruf mendapatkan ilham huruf Cina ini? Siapa yang mendapatkan huruf Jawa? Ini sebenarnya anak turun Adam yang kompromi dalam arti ibaratnya debat, tapi debat asik. Tapi kalau sekarang tidak, anak turunnya malah mengaku benar. Lah benar yang sungguhnya ini adalah prerogatif di tangan Allah. Kembali lagi kepada animisme, dinamisme, itu hanya sebutan yang konyol, yang timbulnya kalau bagi saya malah fitnah kepada kaum kita. Fitnah atau olok-olok. Sehingga tidaklah ada paham demikian apabila tidak ada sebuah perkumpulan yang menyatakan demikian loh. Animisme, dinamisme, iman itu adalah prerogatifnya si manusia itu langsung dengan Tuhan. Dan yang perlu diketahui, kalau boleh kita jujur dan menghayat, ya, sejauh mana ibadat kita, sejauh mana amal kita, dalam satu zaman saja, jangankan sehari semalam, belum tentu satu ibadatnya manusia itu yang diterima. Contoh dalam satu zaman jahiliyah, ya hanya Muhammad yang beriman. Yang lainnya disampaikan oleh Muhammad lalu pro kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kan seperti itu. Gitu. Jadi jangan berkata bahwasanya manusia ibaratnya, kalau boleh saya ngomong, ini kan paham-paham itu semuanya paham warisan, bukan hasil penggalian sendiri loh. Kalau menggali sendiri manusia leleh, pasrah. Cobalah, tidak makan, tidak minum, ibaratnya 7 hari 7 malam saja belum ketemu dengan jatinya iman. Belum ketemu ini. Apalagi masih tahapan syariat yang demikian. Malah bahkan dalam singiran Gus Dur itu, ojo mengaji syariat bloko. Itu. Tembe wurine pasti sengsara karena ketidaktahuan, keawaman. Kalau sudah panutan manusia, panutannya manusia, manusia ini meninggal, panutannya kepada siapa? Tapi kalau rasa yang sejati itu selama-lamanya. Jadi kembali lagi kepada paham animisme, dinamisme, ini sungguhnya adalah, kalau boleh saya ngomong, adalah paham luar negeri, paham manca, yang mengingat menimbang di sini adalah orangnya itu sabar nerimo, terus digilas dengan sebutan animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme, ya, terus politisme di Indonesia itu sungguhnya nggak ada. Tahu nggak ada. Bangsa kita telah mengenal Tuhan yang Maha Esa dari mulai gelarnya jagat. Kembali lagi, ini semua adalah, menurut saya adalah olok-olok atau fitnah yang menyebutkan orang itu animisme, dinamisme adalah suara saja, dan menurut saya mungkin adalah suara dosa, suara prasangka, dan tidak dibenarkan sebuah prasangka yang demikian. Saya rasa begitu. Jadi keterangan dari saya tidaklah muluk-muluk, tapi transparan, jelas. Ya, semua itu tergantung kepada penilaiannya masing-masing. Semoga kita bukan seperti sangkaan mereka, tapi justru kebalikannya, dia yang mempolitisir ketuhanan untuk memperkaya dirinya mungkin, ketuhanan untuk merekayasa yang lain-lain, yang sifatnya politik artinya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari semua, kita tetap berakad sader mohang lampai sebagai titahnya Gusti. Terima kasih. Rasa